Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Dumb by My Girlfriend I Turn to Martial Arts. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Seorang pria mengatakan bahwa dirinya berharap untuk menyaksikan militer dan asosiasi Spirit Key saling menghancurkan. Ini mengecewakan. Seseorang pun bertanya apakah mereka ingin mengambil senjata bagus dan menghadapinya. Seorang wanita pun menyebut bahwa itu tidak mungkin. Seseorang yang disebut penyelamat yang diberkati surga. Senjata belaka tidak adil baginya. Wanita ini pun bertanya soal burial seller ini. Wanita ini pun meminta mereka untuk tidak terburu-buru. Siapapun yang menghalangi jalan mereka, terlepas dari wilayah mereka, pasti akan hancur. Kemudian kini berpindah ke kediaman Fang Yi. Di saat Fang Yi sedang santai di rumah, tiba-tiba seseorang datang mengetuk pintu dan bertanya apakah Fang Yi ada di sini. Fang Yi yang kaget pun segera berjalan membukakan pintu. Ternyata itu adalah petinggi dari asosiasi Spirit Key dan Su Qingying. Petinggi pun mengatakan bahwa kali ini selama invasi anomali rank S, mereka membuat kesalahan besar. Semua berkat Fang Yi sehingga itu tidak berubah menjadi bencana yang tidak bisa diubah. Atas nama asosiasi Spirit Key, mereka ingin menyampaikan rasa terima kasih mereka yang tulus. Fang Yi pun meminta petinggi tidak perlu sampai seperti ini. Fang Yi pun mempersilahkan mereka untuk masuk dan berbicara. Lalu, saat di dalam, King Ying pun menatap sekitar dan bertanya-tanya apakah seperti ini rumah Fang Yi. Apa yang militer sedang lakukan? Asosiasi Spirit Key seharusnya mengajukan perumahan yang lebih baik untuk Fang Yi. Lalu, petinggi pun mengatakan bahwa sebenarnya asosiasi Spirit Key mengirim mereka ke sini dengan satu permintaan lagi untuk meminta persetujuan Fang Yi. Mereka berencana mempromosikan gelar Burial Seller kepada Fang Yi. Fang Yi pun ingin mendengar penjelasan ini lebih lanjut. Petinggi pun menjelaskan bahwa saat ini di seluruh negara Xia, setiap kota telah melihat kebangkitan pionir yang kuat. Mereka menjadi dikenal luas, beberapa tokoh yang paling dikenal di antara para pionir. Dan anomali rank S ini adalah bencana paling mengerikan hingga saat ini. Mereka ingin mempromosikan gelar Burial Seller dan menggunakannya untuk menstabilkan status kota Taixi sebagai kota strategis utama setelah kebangkitan Spirit Key. Setelah bencana rank S ini, mereka yakin kota mereka butuh pionir yang kuat dan terkenal untuk memimpin. Lalu King Ying menambahkan bahwa di masa depan langit dan bumi akan semakin kacau. Invasi anomali akan meningkat. Mereka tidak boleh jatuh ke situasi lain dimanapun. Mereka hampir meninggalkan kota. Fang Yi pun bertanya soal meninggalkan kota ini. King Ying membenarkan soal ini, tapi sejujurnya itu pada dasarnya sama saja. Kalau bukan karena Fang Yi, semua orang di kota ini akan mati. Satu-satunya perbedaan adalah bagaimana cara mereka mati. Mendengar hal ini, Lin Yeye pun mengerti. Sepertinya dirinya masih belum sepenuhnya memahami kebrutalan dunia ini setelah kebangkitan Spirit Key. Fang Yi pun meminta Lin Yeye untuk tidak spesimis itu. Dalam pikiran Fang Yi, dirinya memfokuskan seluruh energinya pada kultivasi dan mengabaikan dinamika perkembangan kota. Sebelum kebangkitan Spirit Key, kota Taixi adalah salah satu ibu kota provinsi utama negara Xia. Tapi dalam hal kedalaman strategis dan pembangunan, kota ini tidak masuk tiga besar. Di antara ratusan kota, tiga teratas adalah kota kapital, kota Tianxi, dan kota Changxi. Selain itu ada kota Haixi, kota Yuanxi, kota Chuanxi, dan lain-lainnya.
Jadi krisis ini mungkin sebenarnya merupakan peluang bagi kota Taisi. Lalu petinggi pun mengatakan bahwa sekarang kota-kota di seluruh negeri melaporkan dan menilai jumlah dan kekuatan pionir mereka, mengembangkan kekuatan lokal mereka. Semakin kuat pionirnya, semakin tinggi peringkat kotanya, dan semakin banyak sumber daya yang diterimanya. Semakin banyak pionir liar yang bersedia bergabung dengan asosiasi spirit key lokal. Mereka semua, baik pionir maupun orang biasa, mereka semua butuh pilar penyeimbang, sumber harapan yang terlihat cahaya penuntun di jalan evolusi. Namun, mereka di asosiasi Spirit Key akan merahasiakan identitas Fangi. Mereka akan menekankan mistik Fangi, membiarkan mereka menebak, membayangkan, dan berspekulasi. Fangi pun menanggapi hal ini dan menyebut bahwa sedikit misteri jauh lebih bijak daripada ekspos penuh. Lin Yeye pun membenarkan hal itu. Terkadang imajinasi manusia lebih menakutkan daripada kenyataan. Fang Ye pun menyebut bahwa dirinya tidak keberatan ini menguntungkan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Jika demikian, dirinya harap mereka bisa menjalin kerjasama yang baik. Dan segera Fang Ye mengulurkan tangannya. Petinggi yang kaget melihat sikap Fang Ye dengan cepat menjabat tangan Fang Ye. Petinggi pun mengungkapkan rasa senangnya bisa bekerja sama dengan Fang Ye, si Burial Seller. Kemudian dijelaskan bahwa dari sana, dengan upaya gabungan asosiasi Spirit Key dan militer, kota Taisi dengan cepat kembali beroperasi normal. Perbaikan kota dan bantuan yang terluka berjalan dengan tertib. Bencana ini mempercepat pembentukan kembali ketertiban di berbagai wilayah, dan dunia mulai kembali ke jalur yang benar. Lalu kini berpindah ke kota kapital markas besar asosiasi Spirit Key. Orang-orang pun bertanya-tanya apakah Burial Seller itu pionir yang menangani anomali rank S di kota Taisi. Di antara kumpulan laporan pionir terbaru yang diserahkan, Burial Seller yang membuat kehebohan terbesar. Ia memiliki tingkat atribut yang tinggi, secara langsung menentang atribut gelap. Dia pada dasarnya orang yang dipilih oleh surga. Lalu orang lain pun mengatakan bahwa bukan hanya itu. Menurut laporan dari kota Taisi, dia tidak hanya memegang satu, tapi beberapa atribut tingkat tinggi. Rekannya pun bertanya apakah itu Heavenly Fireblade yang viral di internet itu, atribut api tingkat tinggi, dan atribut petir tingkat tinggi yang bernama Tyrant dari zona militer. Itu adalah sang Burial Seller juga. Mereka pun menyebut inisialan, bahkan ada hal yang lebih misterius lagi. Namun di saat itu seorang wanita mendekat dan bertanya apakah mereka sedang membicarakan si Burial Seller. Wanita ini pun meminta mereka untuk menunjukkan laporannya pada dirinya. Mereka pun mengerti. Wanita ini pun mengatakan bahwa semakin banyak pionir yang melangkah menjadi sorotan, dengan ketenaran sebanyak ini pasti ada banyak yang belum pernah menyaksikan kekuatannya secara langsung dan tetap tidak yakin. Bahkan dirinya ingin melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Mungkin nanti mereka akan segera bertemu dengan si Burial Seller ini. Lalu kini berpindah ke kota Changxi. Di sebuah perpustakaan, seorang pria kini sedang melirik ke arah Chu Qingli. Di saat pria memberanikan diri untuk meminta nomor telepon Chu Qingli, Chu Qingli seketika menutup laptopnya dan menolak hal ini serta mengatakan bahwa ini adalah perpustakaan. Si pria hanya mengganggu orang lain. Si pria pun segera berbalik pergi karena hal ini. Dalam pikiran Chu Qingli menyebutnya sebagai orang bodoh yang membosankan. Benar-benar tidak sadar akan perubahan dunia. Dirinya sudah di kota Changxi selama berhari-hari. Siapa sangka begitu banyak hal yang terjadi. Setelah ujian, dirinya ternyata membangkitkan kekuatan spirit dan menjadi pionir bintang 1 di ranah Ghost Axe. Hanya segelintir orang yang menjadi pionir. Dan dirinya kebetulan menjadi salah satu yang terpilih. Mungkin begitulah cara dirinya lolos dari bencana di kota Taisi. Orang biasa bagaimana mereka bisa melawan anomali. Sedangkan untuk beberapa orang jahat apa yang bisa mereka lakukan. Dengan kondisinya yang dulu, dia mungkin sudah dikuras habis oleh kelelawar itu. Bagaimana dirinya bisa begitu buta? Berpikir jenius seperti pecundang itu bahkan sedikit mirip. Burial Seller ini 10.000 kali lebih baik. Hanya pionir sekuat dan setampan ini yang pantas untuk dirinya. Kemudian saat ini Fang Yi dan Lin Yeye tengah berpakaian rapi dan Fang Yi mengajak Lin Yeye untuk santai hari ini. Tujuan mereka adalah mencari rumah. Lin Yeye pun bertanya apakah benar tidak apa-apa melewatkan latihan hari ini. Fang Yi menyebut bahwa jarang-jarang ada istirahat.
Kerja dan istirahat harus seimbang. Proposal asosiasi spirit Qi masuk akal. Di luar kultivasi, mereka juga perlu meningkatkan kualitas hidup mereka. Lin Yiyi pun ingat itu adalah ide King Ying yang menyebut bahwa kondisi tempat tinggal mereka jelas butuh peningkatan, dan berjanji akan menemani mereka untuk melihat-lihat beberapa rumah. Lin Yiyi tidak menyangka King Ying punya akses ke sumber daya seperti itu. Rumah-rumah mewah seperti ini dirinya bahkan tidak pernah berani memimpikannya. Dan King yang bilang dia akan memberi 2 unit begitu saja. Apakah itu artinya dirinya juga dapat 1? Fang Yi pun bertanya apa masalahnya mereka berada di zaman kebangkitan Spirit Qi sekarang. Semua orang tahu nilai diwakili oleh seorang pionir yang kuat, jauh melampaui rumah manapun. Lin Yiyi pun menyebut bahwa itu tetap saja membuat kepalanya pusing. Dirinya pikir mendapatkan sedikit uang dan sumber daya kultivasi sudah lebih dari cukup. Lalu di saat itu Lin Yiyi mencium sebuah aroma dan bertanya apakah Fang Yi mencium bau busuk. Fang Yi pun mengiyakan hal itu, baunya seperti aliran balik dari selokan. Ada yang tidak beres. Dirinya sudah di kota Taisi begitu lama dan tidak pernah mencium bau ini sebelumnya. Atau mungkin ada pekerja yang mengacaukan pipanya. Namun setelah diperhatikan, Fang Yi menyadari bahwa mereka diikuti oleh seseorang. Lalu tak berselang lama, sekelompok orang menunjukkan dirinya dan bertanya apakah Fang Yi si Burial Seller. Baru menyadari dirinya setelah berjalan lurus ke zona racunnya. Orang lain mengatakan bahwa ini seperti dugaan mereka. Hanya cowok cantik yang dibesar-besarkan tanpa kekuatan nyata. Kota Taisi benar-benar sampah. Inikah yang mereka pilih sebagai ketua tim? Ketua tim pun meminta rekan-rekannya untuk memberinya pelajaran, serta serahkan semua tunjangan yang diberikan kota Taisi pada mereka untuk menghormati sesama saudara. Dengan cepat Lin Yiyi merespon mereka dan melepaskan serangan, namun serangan ini berhasil dihindari. Pria ini pun melompat dan menyerang Lin Yiyi, namun Lin Yiyi telah lebih dulu mengaktifkan pelindungnya. Lin Yiyi pun mengatakan kepada Fang Yi untuk berhati-hati, mereka semua ada di ranah Spirit Creation. Namun Fang Yi dengan santai meremukkan senjata yang mengarah kepadanya. Fang Yi pun menyebut mereka hanya sebagai sekumpulan sampah tak berguna, dan bertanya apakah mereka pikir bisa merampok dirinya di siang bolong. Hingga pukulan ini mengenai telak muka pria ini dan membuatnya terlempar. Rekannya pun menyebut ini mustahil. Fang Yi itu jelas-jelas terkenal Alphenet Racing Elixir pelumpuh miliknya. Dia seharusnya benar-benar mati rasa dan kaku sekarang. Lalu orang ini pun kembali mengisi senjata Alphenet Racing Elixir yang merupakan sebuah obat pelumpuh yang dibuat oleh pionir atribut kayu yang bermutasi. Dibuat dari keringat pionir selama kultivasi intens, dimurnikan dan diekstraksi. Lalu dicampur dengan bubuk pasar gelap khusus. Tes menunjukkan itu bisa menembus pertahanan spiritual lawan. Meskipun kelumpuhannya sangat singkat dan lemah. Dalam duel detail menentukan hasil. Dan kekurangannya karena alasan tertentu punya bau busuk yang menyengat. Orang yang kena pukul pun kini bangkit kembali dan mengatakan bahwa dirinya lengah tadi. Mereka berdua di ranah Spirit Creation. Mengapa mereka harus takut pada Fang Yi? Dan kali ini Fang Yi tidak akan lolos. Fang Yi yang melihat hal ini mengetahui bahwa ini adalah atribut tanah yang bermutasi dan atribut kayu yang bermutasi. Dalam pikiran Fang Yi, taktik kotor dan licik seperti itu memang cocok dengan jalan sesat mereka. Pertahanan energi spirit biasa mungkin bisa ditembus oleh pionir sepertinya. Namun sayangnya itu tidak berguna melawan dirinya. Di samping itu lawan Lin Yiyi pun kini bersiap maju melakukan serangan. Dan Lin Yiyi seketika menggunakan teknik penghancur telur ceplok hingga membuat lawannya pingsan. Lalu Fang Yi pun mengatakan bahwa dirinya tidak ingin membuat keributan, tapi gangguan seperti ini terhadap kehidupan sehari-harinya benar-benar merepotkan. Fang Yi yang mengeluarkan aura teknik pernapasan mataharinya meminta Yi untuk minggir. Hingga Fang Yi kini meningkatkan auranya dan memicu ledakan aura panas yang membuat mereka terlempar serta hawa panas yang membakar. Mereka pun bertanya-tanya api mengalihkan apakah ini? Inikah sang Burial Seller itu? Ini sangat sakit. Di saat yang sama, King Ying pun datang dan bertanya apakah mereka masih bernapas serta meminta Fang Yi untuk membiarkan satu tetap hidup. Mendengar hal ini, Fang Yi segera menghentikan serangannya. King Ying pun bersyukur Fang Yi menghentikannya.
Orang-orang ini adalah target di bawah pengawasan ketat asosiasi. Fang Yi pun bertanya apakah King Ying akan membawa mereka. King Ying pun membenarkan hal itu. Asosiasi sekarang mendaftarkan semua pionir untuk manajemen yang lebih baik, terutama tipe-tipe seperti ini. Fang Yi pun mengatakan bahwa dirinya tidak suka diganggu. Jika mereka berani mengganggu dirinya lagi, ini takkan berakhir semudah itu. King Ying menyebut mereka beruntung karena masih hidup. Jika ini 2 hari yang lalu, asosiasi tidak akan campur tangan dalam duel pionir. Jika mereka mati, itu salah mereka sendiri. Burial Seller mengampuni nyawa mereka demi asosiasi. Jika hukuman ini tidak cukup bagi mereka, mereka tahu betul konsekuensi apa yang akan datang. King Ying pun menilai bahwa mereka hanya sekumpulan orang idiot. Mereka pikir siapa mereka? Memprovokasi pionir nomor 1 yang diakui secara resmi. Lalu Lin Yiyi pun bertanya hukuman apa yang akan mereka hadapi. King Ying menyebut bahwa orang-orang ini punya catatan kriminal. Bahkan jika mereka di ranah Spirit Creation, mereka akan dihukum penjara seumur hidup. Lupakan soal kebebasan dan hak asasi. Mereka akan dipaksa menyumbangkan sisa nilai mereka sebagai pionir di balik jeruji besi. Fang Yi pun mengatakan bahwa pendekatan itu memanfaatkan sampah sebenarnya tidak buruk juga. Dalam pikiran King Ying, pria di hadapan mereka ini adalah anak emas asosiasi, masa depan bangsa mereka. Tapi bahkan dengan semua pujian untuk Burial Seller ini, masih banyak orang lemah tanpa otak yang merasa hebat bergegas melawannya. Mungkinkah promosi mereka terlalu halus? Bagaimanapun merekrut pionir kuat dan mencurahkan sumber daya untuk pertumbuhan mereka adalah prioritas utama asosiasi. Mereka tidak bisa membiarkan orang bodoh yang tak tahu apa-apa merusak hubungan yang susah payah mereka bangun dengan Fang Yi. Lalu King Ying pun kini mengajak mereka berdua. Dirinya akan mengajak mereka memilih pila baru dan mobil baru, dan dalam pikiran King Ying, kali ini mereka harus memberi contoh. Lalu King Ying pun mengatakan bahwa ini 2 properti yang dipilih oleh asosiasi. Yang penting fan house mewah di pusat kota dengan fasilitas terbuka. Sempurna untuk kenyamanan yang di villa pribadi 3 lantai terletak di pegunungan dan sungai. Ideal untuk kultivasi. Keduanya dilengkapi perabotan interior kelas atas. Tidak perlu renovasi, tinggal masuk dan huni. Lin Yiyi yang melihat hal ini pun menyebut bahwa keduanya sangat bagus. Fang Yi yang melihat hal ini mengatakan bahwa dirinya akan ambil keduanya. Lin Yiyi pun bertanya apakah itu boleh. Fang Yi pun yakin itu pasti boleh, dirinya percaya ketulusan King Ying. King Ying menyebut itu tidak masalah, dirinya akan melaporkan ke atasan. Serta meminta mereka untuk tidak khawatir, ini akan jadi persetujuan khusus. Ditangani dengan cepat. Lalu sekarang untuk mobil. Asosiasi bekerja sama dengan dealer lokal. Pilih apapun yang mereka suka. Lalu orang-orang yang melihat Lin Yiyi menyebut bahwa kulitnya begitu putih dan elegan. Pria itu bukan sembarangan, meski berpakaian sederhana kehadirannya menonjol. Dirinya langsung menyadarinya. Mereka pun yakin itu pasti anak orang penting. Mungkin dia kesini untuk membelikan mobil untuk pacarnya. Lalu di saat itu teman Chu Qingli ada di sana dan kaget saat melihat Fang Yi. Wanita ini pun ingat bukankah itu mantan pacar Chu Qingli yang dari militer yang disambut langsung oleh kepala sekolah. Dan Fang Yi membelikan mobil untuk gadis lain. Dan segera wanita ini mengambil fotonya dan mengirimnya kepada Chu Qingli. Wanita ini pun meminta Chu Qingli untuk menebak siapa yang baru saja dirinya lihat. Dia datang ke dealer VIP kelas atas ini untuk beli mobil. Mobil-mobil di sini harganya mulai dari 1 juta yuan. Dan itu untuk gadis cantik dengan penampilan luar biasa. Chu Qingli pun menanggapinya dengan datar dan bertanya memangnya kenapa. Chu Qingli pun bertanya-tanya dalam pikirannya soal beli mobil ini, dari manakah Fang Yi dapat uang. Sepertinya bencana kota Taixi tidak membunuh Fang Yi, malah dia dapat keberuntungan bodoh. Sekarang dia jadi penjilat wanita kaya. Namun sayangnya kesenjangan di antara mereka tidak bisa ditutup semudah itu. Dulu tidak mungkin, sekarang tidak mungkin, dan jelas tidak akan mungkin di masa depan. Begitu dirinya berdiri di puncak dunia pionir, hal-hal seperti ini akan berada di bawah dirinya. Kemudian saat ini Fang Yi dan Lin Yiyi pindah ke villa baru. Fang Yi menyebut bahwa ini tidak buruk. Fang Yi pun meminta Lin Yiyi untuk mengusap air liurnya. Ada satu lagi di pusat kota, mereka bisa bergantian menempatinya. Lalu Lin Yiyi yang nampak bersemangat pun menyebut bahwa dirinya akan memeriksa lantai atas. Lalu Fang Yi menilai bahwa Lin Yiyi akhirnya bertingkah seperti anak kecil.
bukan orang dewasa kecil lagi. Di kehidupan dirinya yang lalu, dirinya bahkan tidak pernah melihatnya sebelum dirinya terlahir kembali. Dia pasti juga seorang pionir terpercaya. Tapi kali ini dirinya tidak akan membiarkan anak ini memikul beban itu lagi dan mati. Lalu tiba-tiba kini Jialan menghubungi Fang Yi. Segera Fang Yi menjawab panggilan ini dan bertanya ada apa. Jialan mengucapkan selamat atas promosinya. Dirinya dengar asosiasi menghadiahi 2 rumah. Masih semurah hati biasanya. Fang Yi pun mengatakan bahwa sejujurnya menurutnya itu praktik yang bagus dan patut dipertahankan. Jialan pun meminta Fang Yi untuk tidak perlu membela asosiasi. Dirinya tahu pionir kuat seperti Fang Yi tidak peduli dengan reward materi. Tapi dalam hal meningkatkan kondisi kehidupan benar-benar tidak ada kompensasi yang lebih baik saat ini. Buah spiritual kebangkitan Spirit Ki akan siap diproduksi sebentar lagi. Dan dirinya akan mengirim Fang Yi 1 batch untuk dicoba. Dalam pikiran Jialan, kesenjangan antara orang biasa dan pionir terletak pada kekuatan. Dan perbedaan itu menentukan pandangan dunia mereka. Tapi seseorang seperti Fang Yi, pionir peringkat top jauh di atas bahkan pionir normal. Bahkan sumber daya strategis dari Star God War John mungkin tidak terlalu berarti baginya. Lalu Jialan menyebut bahwa dirinya punya misi internal di sini. Dan dirinya berharap Fang Yi bisa datang. Dirinya tidak yakin apakah Fang Yi akan tertarik. Fang Yi pun bertanya apakah ini alasan sebenarnya Jialan menelpon dirinya. Fang Yi meminta Jialan mengatakannya. Jialan pun bertanya apakah Fang Yi tahu gedung Tianbao di kota Chang. Fang Yi pun mengetahuinya, bukankah itu mall terbesar di kota Chang. Jialan pun membenarkan hal itu. Baru-baru ini disegel menyebabkan kemarahan publik besar-besaran. Karena invasi anomali banyak nyawa melayang. Sekarang gedung itu benar-benar menjadi gedung berhantu. Dan chapter berakhir.